Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradila Permatasari dari kelas T4309, mahasiswa Teknik Industri Universitas Telkom. Nah, di sini saya akan membahas suatu fenomena yang ada di Indonesia, yaitu kebijakan fiskal di tengah resesi ekonomi di Indonesia. Pandemi global akibat menyebarnya virus corona membuat pendapatan masyarakat menjadi menurun. Nah, negara-negara di seluruh dunia juga mengambil kebijakan ekstrim dengan melakukan lockdown yang membuat perekonomian dunia menjadi macet. Nah, masyarakat dunia yang biasanya dinamis secara tiba-tiba harus menahan semua aktivitasnya sehingga banyak aktivitas ekonomi yang terhenti. Nah, Kementerian Keuangan telah mengumumkan bahwa perekonomian di Indonesia telah memasuki dalam jurang resesi ekonomi. Nah, resesi sendiri diartikan sebagai kondisi perekonomian suatu negara yang terus negatif selama 2 kuartal berturut-turut. Nah, sebelum pandemi, pertumbuhan ekonomi Indonesia selalu di atas 5%, sedangkan pertumbuhan ekonomi pada kuartal 1 tahun 2020 sebesar 2,97% dan kuartal 2 sebesar 5,32%. Nah, untuk mengatasi perlambatan ekonomi pada saat pandemi virus corona ini, pemerintah telah menyiapkan dana sebesar 695,2 triliun. Stimulus tersebut diberikan oleh pemerintah dalam berbagai paket kebijakan seperti kartu prakerja, bantuan pangan langsung ke rakyat dalam bentuk pangan, dan fresh money. Nah, stimulus itu merupakan kebijakan fiskal yang dapat dilakukan pemerintah di tengah pilihan kebijakan moneter yang sangat sulit. Selain itu, stimulus itu juga ditujukan agar recovery perekonomian Indonesia pasca resesi lebih cepat dan sebagai jaring pengaman sosial bagi rakyat miskin yang terdampak langsung. Nah, melalui Perpres nomor 72 tahun 2020, program penanganan COVID-19 terfokus pada aspek belanja kesehatan dan bantuan sosial harus sebesar-besarnya mengandung barang produksi lokal agar defisit tidak menciptakan impor yang berarti. Mengutip pendapat Suryaningsih, kebijakan fiskal merupakan salah satu kebijakan untuk mengendalikan keseimbangan makroekonomi. Nah, kebijakan fiskal ini bertujuan untuk mempengaruhi sisi permintaan agregat suatu perekonomian dalam jangka pendek. Selain itu, kebijakan ini dapat pula mempengaruhi sisi penawaran yang sifatnya lebih berjangkau panjang melalui peningkatan kapasitas perekonomian. Nah, keputusan pemerintah dengan menggelontarkan dana yang sangat besar tersebut tentunya berdampak pada defisit APBN yang terus melebar. Saat ini, defisit APBN telah melebihi 3% APBN. Mengutip pendapat Mikhail dan Dahlan 2020, kebijakan fiskal ekspansif yang dilakukan pemerintah Indonesia saat ini bukanlah tanpa resiko. Ada hal yang perlu diperhatikan lebih dalam, yakni ancaman terjadinya stagflasi, yakni defisit APBN yang terus-menerus tanpa ada peningkatan produktivitas ekonomi. Apalagi krisis ekonomi akibat pandemi virus corona ini belum jelas ujungnya. Saat ini pemerintah dihadapi pilihan yang sangat sulit. Sebab jika stimulus terus dikucurkan, maka defisit akan bertambah lebar. Nah, sedangkan penyebab resesi ini, yakni pandemi virus corona, belum ada solusi yang terbaik. Rencana pemerintah melakukan vaksinasi pada bulan November 2020 dengan mengimpor vaksin dari Cina, semoga menjadi solusi yang tepat dan membuat masyarakat kembali dapat beraktivitas. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.